teman-teman, kondisi pendidikan di Indonesia ini sebenarnya kalau kita lihat dari sebelum-sebelumnya, ya artinya mulai dari SD ke SMP gitu ya, kemudian ke SMA gitu. Sebenarnya ada 12,4 tahun sebenarnya kita sekolah gitu ya teman-teman. Tapi ternyata efektifnya itu hanya 7,8 tahun gitu ya. Artinya ada beberapa tahun yang menjadi miss gitu ya teman-teman. Dan ini kenapa terjadi gitu? Karena memang proses pembelajaran kita belum efisien gitu ya. Ini adalah data yang saya peroleh dari Yayasan Guru Belajar ya miliknya Mbak Najila Shihab yang menaungi komunitas guru belajar Nusantara. Kebetulan saya ketuanya di sana, teman-teman ya. Ini hal yang memprihatinkan tentunya, gitu. Artinya masih ada hole, belum efektif. Yang efektif itu adalah ketika 12,4 tahun itu memang benar-benar dipergunakan untuk belajar, gitu ya, teman-teman. Kita akan lanjut. Nah, saya ingin mengajak teman-teman bertanya ataupun berefleksi dalam proses belajar ini guru sebagai subjek atau murid sebagai subjek sih gitu ya. Teman-teman, ketika dikatakan apakah dalam proses belajarnya kita guru sebagai subjek atau murid sebagai subjek, maka sebenarnya teman-teman ini kembali ke esensi. Peran kita di kelas apa sih gitu. Saya mau tanya dong ke teman-teman, boleh di kolom chat. Guru sebagai subjek atau murid sebagai subjek sih, teman-teman boleh ketik. Siapa subjeknya? Guru atau murid? Itu aja. Boleh jawab guru jika guru subjeknya, boleh jawab murid jika murid. Guru sebagai subjek, Pak Mangatas Simamora. Terima kasih Pak Mangatas ya. Guru sebagai subjek. Oke, ada yang lain teman-teman silakan. Mamik murid, Bu Siti murid, Ahmad Sofyan guru sebagai subjek. Oke, ini 2:2 nih. Aru murid, Bu Yustiana subjeknya guru. Oke, terima kasih teman-teman. Bu Eva guru, Bu Susi murid. Bu Yuniarsia murid, Bu Sri guru. Oke, guru. Murid adalah subjek, Bu Suryani, Bu Misdar guru. Oke. Ini luar biasa banget ya teman. Elisa guru, Pak Kuswanto murid. Kalau saya secara garis besarnya ini membuat sebuah highlight bahwa kita sebenarnya masih menjawab 50-50. 50 menjawab murid, 50 menjawab guru. Nah, teman-teman, siapakah subjek ketika kita bicara tentang proses belajar mengajar di kelas? Maka teman-teman, subjeknya adalah murid. Artinya apa? Yang menjadi poros, yang menjadi pusat pembelajaran adalah murid. Guru sebagai apa dong Bu Erlina? Guru hadir di kelas demi proses belajar mengajar atau pengalaman belajar murid yang jauh lebih bermakna dan menyenangkan. Demi memenuhi kebutuhan itulah kita sebagai guru didatangkan ke kelas. Dan Kemendikbudristek menjamin kesejahteraan kita untuk itu. Apakah dengan pemberian gaji kita atau dengan pemberian tunjangan sertifikasi untuk kita. Teman-teman, lalu perannya kita di kelas apa? Berusaha semaksimal mungkin dalam versi terbaik kita untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, persoalan selama ini, apakah memang sudah menjadikan murid sebagai subjek atau masih kita sebagai subjek? Kalau kita sebagai subjek di kelas, teman-teman, ini kita dibawa ke dalam situasi memang nyaman bagi kita ketika kita mengajar dengan ceramah. Setelah kita selesai ceramah, kita kemudian memberikan tugas kepada murid. Murid akan mengerjakan soal. Oke, sekarang Ibu sudah menjelaskan, kamu kerjakan dong, resume dong topiknya itu gitu. Tetapi teman-teman tahu nggak? Inilah yang membuat murid jenuh karena kebutuhan belajarnya tidak terpenuhi gitu. Lantas seperti apa untuk memenuhi kebutuhan itu gitu ya? Yang penting teman-teman yang kita mau bawa ke esensinya adalah subjek dalam proses belajar mengajar adalah murid. Ya, dan guru hadir di sana untuk semaksimalnya menghadirkan proses belajar yang sangat bermakna dan juga menyenangkan kepada anak gitu ya, semaksimal mungkin gitu.